Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pertama-tama, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai landasan psikologi, karakteristik siswa SD dan karakteristik guru SD. Sebelumnya, izinkanlah saya beserta rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Putu Tasyawibawa, absen 11, kemudian rekan-rekan saya Nika Deksri Dianawati, absen 12, Niluh Wayan Grita Sri Nandayani, absen 18, dan Komang Ayu Rismadewi Cahyani, absen 19. Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Banyak pendidik yang memaksakan kehendaknya kepada peserta didik untuk melakukan hal yang mereka inginkan, sedangkan peserta didik sendiri tidak membutuhkannya. Maka, tiap guru dituntut untuk memahami teori psikologi pendidikan, agar potensi yang ada pada peserta didik dapat dikembangkan berdasarkan tahap perkembangannya. Banyak para ahli yang memaparkan tentang perkembangan peserta didik, di antaranya Piaget, Benjamin Samuel Bloom, dan Erik Erikson. Pendidikan selalu melibatkan kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologi merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Sementara itu, keberhasilan pendidik dalam melaksanakan berbagai peranannya akan dipengaruhi oleh pemahamannya dalam pendidikan perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, agar sukses dalam mendidik, perlu memahami proses perkembangan sebab akan membantu dalam memahami tingkah laku. Tingkah laku siswa sendiri dipelajari dalam suatu ilmu yang disebut sebagai psikologi. Landasan psikologi. Istilah psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psyche berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Dengan dasar ini, maka psikologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Terkait dengan landasan pendidikan ini, ada hal yang akan dibahas lebih dalam, yaitu psikologi perkembangan. Menurut Sukma Dinata 2008, terdapat 3 teori atau pendekatan mengenai psikologi perkembangan, yang terdiri atas pendekatan penahapan atau memandang bahwa perkembangan individu berjalan melalui tahapan tertentu yang berbeda. Yang kedua, pendekatan diferensial atau memandang individu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan yang akan menghasilkan kelompok-kelompok. Dan yang ketiga yaitu pendekatan ipsatif, yaitu berusaha melihat karakteristik setiap individu. Dalam hal ini, pokok materi yang akan dibahas adalah pendekatan penahapan karena pada pendekatan ini, tiap tahapan memiliki ciri khusus yang berbeda dengan tahapan lainnya. Ciri inilah yang penting untuk diketahui sebagai bekal untuk menentukan sikap kepada peserta didik, sehingga setiap tahapan yang dilalui oleh peserta didik dapat terlewati dengan baik. Meski tidak memungkinkan bahwa 2 pendekatan lainnya tersebut juga penting, pendekatan penahapan berkaitan dengan berbagai pendapat para ahli. Di antaranya adalah Piaget, Bloom, dan Erik Erikson. Yang pertama, Jean Piaget. Piaget menjelaskan tentang pendekatan penahapan secara khusus, yaitu kognisi. Menurut Piaget, tahap perkembangan kognisi ini meliputi 4 tahap, di antaranya adalah yang pertama tahap sensorik motor. Berkisar antara usia sejak lahir sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional. Berkisaran antara 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasi konkret. Berkisar antara 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat, tahap operasi formal. Berkisar antara 11 sampai 15 tahun. Dari keempat periode tersebut,
dapat disimpulkan bahwa periode yang sesuai dengan usia anak SD yaitu periode operasional konkret. Yang kedua, Benjamin Samuel Bloom. Bloom membagi sistematika perilaku manusia yang lebih dikenal dengan taksonomi perilaku. Pembagian tersebut dibedakan menjadi cognitive domain, affective domain, dan psikomotor domain. Hierarki kognitif domain terdiri dari yang pertama pengetahuan. Pengetahuan mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Yang kedua, pemahaman. Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menangkap makna dan arti tentang hal yang dipelajari. Yang ketiga, penerapan. Kemampuan ini untuk menerapkan suatu kaidah atau metode untuk menghadapi suatu kasus atau problem yang konkret atau nyata dan baru. Yang keempat, analisis. Di tingkat analisis ini, seseorang mampu memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan mengingatkan informasi dengan informasi lainnya. Yang kelima, sintesis. Kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola baru, bagian-bagian dihubungkan satu sama lain. Yang keenam, evaluasi. Kemampuan ini untuk memberikan penilaian terhadap suatu materi pembelajaran, argumen yang berkenan dengan sesuatu yang diketahui, dipahami, dilakukan, dianalisis, dan dihasilkan. Yang B, hierarki untuk afektif dominan. Terdiri dari yang pertama, menerima, yaitu kemampuan menerima kehadiran aksi dalam lingkungannya. Yang kedua, responding atau menanggapi, yaitu kemampuan mereaksi dengan cara tertentu terhadap aksi yang timbul. Yang ketiga, menghargai, yaitu kemampuan menempatkan diri terhadap nilai sesuatu gejala. Yang keempat, membentuk, yaitu kemampuan memadukan nilai-nilai yang berserakan hingga membentuk suatu sistem nilai baru. Yang kelima, berpribadi, yaitu kemampuan merumuskan sistem nilai baru yang terorganisasi dan dijadikan sebagai milik pribadinya. Dan yang C, psikomotor domain, mempunyai hierarki sebagai berikut. Yang pertama, perception, yaitu penggunaan panca indera tubuh untuk memperoleh pegangan dalam membimbing kegiatan. Yang B, motoris. Motoris ini yaitu kesiapan yang bertindak. Kemudian, guide responsi, yaitu peniruan dan pengurangan tindakan yang konkret. Dan yang D, mekanisme, yaitu membiasakan tindakan-tindakan dan memvariasikan tindakan tersebut ke arah yang lebih luas. Kemudian, kompleks verb response, yaitu kemampuan melakukan tindakan yang sudah berpola, lancar, cepat, dan cermat. Kemudian, adaptation, yaitu kemampuan melakukan gerakan dengan dimodifikasikan pada tuntunan keadaan. Organization, yaitu kemampuan menciptakan gerakan baru untuk menyesuaikan diri pada situasi yang khusus, di mana tingkat ini didasarkan atas kreativitas keahlian. Erik Erikson. Pendapat Erikson sering disebut dengan psikososial. Lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan seseorang. Ada 8 tahap perkembangan psikologis menurut Erikson. Yang pertama, percaya vs tidak percaya. Hal ini dapat diistilahkan sebagai bersahabat vs penolak. Tahapan ini berlangsung pada usia 0-1 tahun ketika bayi yang diasuh dengan kasih sayang serta kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi akan merasa percaya atau bersahabat dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, otonomi vs malu dan ragu-ragu. Tingkatan ini berlangsung pada akhir bayi atau usia 1-3 tahun ketika ada anak merasa mulai memiliki otonomi berjalan, memanjat, membuka, mendorong, dan lain sebagainya. Yang ketiga, inisiatif vs rasa bersalah.
Hal ini terjadi pada tahun-tahun prasekolah atau usia 3-5 tahun. Anak sangat aktif, suka berlari, memanjat, dan suka menantang lingkungannya. Yang keempat, industri vs inferiority. Perasaan produktif vs rendah hati. Hal ini berlangsung kira-kira pada saat sekolah dasar atau usia 6-12 tahun, di mana anak mulai memasuki dunia yang baru, yaitu sekolah dasar dengan segala peraturan yang ada. Yang kelima, identitas diri vs kebingungan. Hal ini berlangsung selama masa remaja atau usia 12-18 tahun, ketika anak dihadapkan dengan pencarian jati diri. Yang keenam, intim vs pengisolasi diri. Hal ini terjadi selama tahun-tahun awal dewasa atau usia 19-25 tahun. Pada tahap ini, individu mulai membentuk relasi intim dengan orang lain yang menuntut perkembangan seksual dan mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis yang dicintai. Yang ketujuh, generasi vs kesenangan pribadi. Yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa atau usia 25-45 tahun dengan ciri utamanya yaitu perhatian terhadap apa yang dihasilkan atau keturunan, produk, ide, dan sebagainya, serta pembentukan dan penetapan garis pedoman untuk generasi mendatang. Yang kedelapan, integritas vs putus asa. Hal ini berlangsung selama akhir masa dewasa atau usia 45 tahun. Terjadi pada tahun-tahun terakhir kehidupannya, menoleh ke belakang dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam hidupnya selama ini. Menerima dan menyesuaikan diri dengan keberhasilan dan kegagalan yang dialaminya. Merasa aman dan tentram, serta menikmati hidup sebagai yang berharga dan layak. Dari penerapan mengenai teori Erikson di atas, dapat disimpulkan bahwa teori ini menekankan bahwa terdapat banyak faktor dari luar yang mempengaruhi perkembangan psikologi individu. Hal ini semua tahap merupakan hal yang penting dan benar-benar diperhatikan. B. Karakteristik siswa SD. Usia anak SD yang berkisar antara 6-12 tahun menurut Siffer dan Hafung memiliki 3 jenis perkembangan, yaitu 1. Perkembangan fisik siswa SD. Usia masuk kelas 1 SD atau MI berada dalam periode peralihan dari pertumbuhan cepat masa anak-anak awal ke satu fase perkembangan yang lebih lambat. Usia 19 tahun, tinggi dan berat badan anak laki-laki dan perempuan kurang lebih sama. Akhir kelas 4, pada umumnya anak perempuan mulai mengalami masa lonjakan pertumbuhan. Pada akhir kelas 5, umumnya anak perempuan lebih tinggi, lebih berat, dan lebih kuat daripada anak laki-laki. Anak laki-laki memulai lonjakan pertumbuhan pada usia sekitar 11 tahun. Menjelang awal kelas 6, kebanyakan anak perempuan mendekati puncak tertinggi pertumbuhan mereka. Periode pubertas yang ditandai dengan menstruasi umumnya dimulai pada usia 12-13 tahun. Anak laki-laki memasuki masa pubertas dengan ejakulasi yang terjadi antara usia 13-16 tahun. Perkembangan fisik selama remaja dimulai dari masa pubertas. Yang kedua, perkembangan kognitif siswa SD. Tahap perkembangan kognitif individu menurut Beckman melalui 4 stadium, yaitu A. Sensori motorik antara usia 0-2 tahun. Bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan mendorong mengeksplorasi dunianya. B. Praoperasional antara usia 2-7 tahun. Anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. C. Operasional konkret antara usia 7-11 tahun, penggunaan logika yang memadai. Tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda konkret. D. Operasional formal antara usia 12-15 tahun. Kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. 3. Perkembangan psikososial. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan dan perubahan emosi individu.
Menjelang masuk SD, anak telah mengembangkan keterampilan berpikir, bertindak, dan pengaruh sosial yang lebih kompleks. Selama duduk di kelas SD kecil, anak mulai percaya diri tetapi juga sering rendah diri. Pada tahap ini mereka mulai mencoba membuktikan bahwa mereka dewasa, mereka sudah mampu untuk diberikan suatu tugas. Tahap ini termasuk tumbuhnya tindakan mandiri, kerjasama dengan kelompok, dan bertindak menurut cara-cara yang dapat diterima dari lingkungan mereka. Mereka juga mulai peduli pada permainan yang jujur. Sebagai akibat dari perubahan struktur fisik dan kognitif mereka, anak pada kelas besar di SD berupaya untuk tampak lebih dewasa. Mereka ingin diperlakukan sebagai orang dewasa. Terjadi perubahan-perubahan yang berarti dalam kehidupan sosial dan emosional mereka. C. Karakteristik guru SD. Yang pertama, menggunakan model pembelajaran inovatif. Guru dituntut untuk mampu meningkatkan mutu pembelajaran melalui inovasi pembelajaran, seperti alat peraga, model pembelajaran inovatif, dan metode atau strategi mengajar yang efektif. Guru ideal adalah guru yang mampu memilih model pembelajaran inovatif untuk menjadikan para siswa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, memiliki semangat mengajar. Semangat adalah energi positif yang akan terus mendorong guru tersebut menjadikan para siswanya berhasil. Mengapa guru harus memiliki semangat mengajar? Karena guru mengajar tidak hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Menjadi guru adalah pekerjaan sepanjang hayat. Maka, itu semangat mengajar harus melekat dalam diri tiap guru. Dan yang terakhir, menjadi teladan. Seorang guru harus bisa dipercaya dan menjadi contoh baik bagi siswanya. Guru adalah cermin bagi siswa untuk menerapkan nilai-nilai karakter yang baik. Untuk mewujudkan itu memang tidak mudah. Perlu banyak pengorbanan baik dari segi materi, waktu, tenaga, dan pikiran. Kesimpulan, landasan psikologi pendidikan merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya, yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Karakteristik siswa menurut Seifert dan Hafung memiliki 3 jenis, yaitu perkembangan fisik siswa SD, perkembangan fisik siswa SD, perkembangan psikososial, dan karakteristik guru, di mana menerapkan model pembelajaran inovatif, memiliki semangat mengajar, dan menjadi sosok guru yang teladan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi dan kami tutup untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.